Saudara, pemerintah Jepang akan segera mengumumkan kondisi darurat COVID-19 di ibu kota Tokyo. Langkah ini diambil karena angka infeksi virus corona yang cukup tinggi. Lalu bagaimana dampaknya terhadap penyelenggaraan Olimpiade Tokyo yang akan digelar pada akhir bulan ini? Dan kita akan mendiskusikannya bersama dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Jepang, Tri Purnajaya. Selamat malam Pak Tri. Selamat malam Mas Fajri, apa kabar para pemirsa TVRI? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Pak Tri, ini Jepang akan mengumumkan darurat COVID-19 di Tokyo Pak. Sedangkan Olimpiade ini akan diadakan pada akhir bulan. Apa implikasinya Pak bagi penyelenggaraan Olimpiade Tokyo ini Pak? Sebenarnya persiapan Olimpiade di Jepang tetap on track. Dan baru saja pemerintah Jepang mengumumkan akan mengumumkan kembali status darurat mulai minggu depan Senin sampai 22 Agustus. Jadi ini sudah status darurat yang keempat Mas Fajri di Jepang. Dan tentunya dalam status state of emergency ini pemerintah Jepang akan memberlakukan berbagai pembatasan-pembatasan antara lain misalnya restoran tutup batasnya jam 8 malam dan tidak boleh serving alkohol dan sebagainya. Baik Pak, Senin akan diberlakukan ataupun juga akan diumumkan untuk status darurat ini. Kemudian juga ini merupakan status darurat keempat yang diberlakukan di Jepang. Sementara itu Pak, pemerintah Jepang sebelumnya juga telah memutuskan untuk membatasi penonton Olimpiade Tokyo ini. Apakah ada pembahasan lebih lanjut Pak terkait dengan hal ini? Betul, jadi memang ini masih sifatnya fluid dan ini pembatasan ini juga karena tentunya sangat dimaklumi karena kasus COVID di Tokyo khususnya belum reda, artinya masih ada penambahan kasus-kasus baru. Hari ini saja kita mendengar ada sekitar 1.600 kasus di Tokyo, kemarin masih 900, ini masih angka yang cukup tinggi. Artinya ini perlu ada upaya-upaya semacam restriksi supaya masyarakat lebih tertib lagi dan mengurangi pergerakan agar kasus COVID ini dapat ditangani dengan baik. Tentunya ini juga tadi sebenarnya sudah diumumkan oleh Perdana Menteri bahwa status darurat ini akan dimulai minggu depan, Mas. Baik, berarti status darurat akan dilaksanakan pada Senin besok dan juga untuk hari ini data terbarunya Pak ya, Tokyo 1.600 orang yang terjangkit COVID-19 Pak ya. Lalu bagaimana dengan sebagian peserta Olimpiade ini yang dari berbagai negara sudah berada di Jepang, bagaimana aktivitas mereka Pak terkait dengan pembatasan yang akan diterapkan selama pandemi COVID-19 ini? Ya, saat ini memang sesuai dengan kebijakan pemerintah Jepang maupun pemerintah daerah masing-masing, atlet-atlet ini masuk dalam istilahnya bubble. Jadi pergerakan mereka, perjalanan mereka ini sudah diatur oleh panitia Olimpiade agar benar-benar terbebas atau aman dari penyakit COVID-19 ini. Jadi misalnya tim badminton kita besok misalnya tiba, mereka akan langsung dibawa oleh panitia Olimpiade langsung ke pre-camp atau ke kampung tempat penampungan sementara di Kumamoto, dan tentunya KBRI akan memberikan dukungan yang semaksimal mungkin yang bisa kita fasilitasi misalnya berupa logistik maupun informasi yang berharga bagi para atlet maupun ofisial kita. Baik, berarti sudah ada komunikasi antara KBRI dan juga pihak dari Olimpiade Tokyo dengan kehadirannya esok yang rencananya tim dari Indonesia sampai di Tokyo, Jepang ya Pak ya? Ya, tim badminton besok tiba insya Allah pagi hari. Dan kita terus berkomunikasi aktif dengan komite Jepang maupun komite nasional kita agar tim atlet kita maupun ofisial kita dapat aman dan sesuai dengan amanat Presiden tadi dapat menjalankan tugas mereka yang berat ini untuk bertanding dengan negara lainnya, dan mudah-mudahan kita bisa berhasil dengan baik. Tentunya ini berkat dukungan semua pihak. Intinya harus ada kerjasama semua pihak dalam penanganan pandemi COVID-19 ini Pak. Lantas bagaimana dengan pemberlakuan status darurat COVID-19 di Tokyo ini yang akan diterapkan pada Senin esok? Bagaimana dengan dampaknya bagi warga negara Indonesia yang berada di Tokyo Pak? Terima kasih. Jadi memang warga negara Indonesia kurang lebih ada 66.000 yang tersebar di seluruh Jepang.
salah satu paling banyak konsentrasinya ada di Tokyo, ada juga di Aichi dan sebagainya. Jadi masyarakat Indonesia memang sudah ada beberapa yang terpapar oleh COVID-19 dan selama ini alhamdulillah semua sudah pulih yang pernah terpapar, walaupun saat ini masih ada yang terpapar COVID juga dan sedang menjalani perawatan. Masyarakat Indonesia, KBRI selama ini bekerja sama dengan beberapa simpul-simpul masyarakat yang ada di Jepang. Misalnya PPI, ada komunitas-komunitas masyarakat Indonesia, pemagang, pekerja dan sebagainya, yang kita selalu berikan informasi update dan termasuk dukungan-dukungan yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita. Misalnya kita selama ini memberikan dukungan logistik, bantuan finansial maupun dukungan logistik pada masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Dan tentunya juga masyarakat Jepang, dunia usaha dan pemerintah Jepang selama ini juga telah memberikan dukungan kepada Indonesia, warga negara Indonesia maupun Indonesia di tanah air. Baik, terakhir Pak Tri, ini himbauan dari KBRI bagi warga negara Indonesia yang saat ini berada di Tokyo ataupun juga di Jepang yang memang angkanya ini cukup banyak Pak ya, 66.000 warga Indonesia di Jepang. Iya betul. Sebagian besar adalah kensusei atau pemagang, ada lagi pelajar, dan kita harapkan mereka tetap dapat tertib melaksanakan protokol kesehatan yang telah diamanatkan oleh pemerintah Jepang maupun pemerintah daerah masing-masing. Memang situasinya berbeda-beda. Ada yang kasusnya cukup tinggi, yang perlu perhatian khusus, ada yang masih sedikit, dan Tokyo ini termasuk yang tinggi kasusnya. Oleh karena itu KBRI selalu menghimbau masyarakat kita supaya tetap menjaga 3C yang diamanatkan oleh pemerintah Jepang itu. Jadi tidak boleh dalam ruangan yang sempit, misalnya tidak boleh ngobrol terlalu berjarak dekat, dan di dalam confined space dalam ruangan yang sempit. Itu juga perlu berdisiplin masyarakat kita supaya terhindar dari penyakit ini. Dan tentunya kita harapkan Tokyo Games 2020 ini walaupun 2021 tapi tetap dinamakan Tokyo Games 2020 dapat berjalan dengan sukses, aman, dan kita dapat memenangkan medali-medali. Baik, terima kasih Pak Tri Purnajaya selaku Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Jepang sudah berdiskusi bersama kami Pak di Klik Indonesia Petang. Selamat malam, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.